Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita akan membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu kalamillahi ta'ala min sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Dan sungguh keutamaan antara firman Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seluruh kalam, dibandingkan dengan seluruh ucapan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan seluruh ucapan, keutamaannya ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Keutamaannya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Maka tidak ada pembicaraan yang paling indah, yang paling penting, yang paling bermanfaat kecuali pembicaraan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita keluar dari majelis ini dan kemudian kita tidak membicarakan firman Allah, maka pasti yang akan kita bicarakan adalah kalam makhluk, pembicaraan makhluk. Kita bicarakan isu-isu politik, sosial, ekonomi, macam-macam, itu semua kalam makhluk, ucapan manusia. Dan itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan kita membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajarlah jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan salah satu keutamaan orang-orang yang datang ke masjid, duduk di masjid, fi baitin min buyutillah. Sesudah itu mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan hidup. Jadi mencari ketenangan hidup di sini, Pak, di majelis Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi hidup mereka itu dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat pembawa rahmat akan datang menyertai mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan setiap orang-orang yang hadir di majelis ilmu, khususnya majelis ilmu yang membahas mengenai Al-Qur'an, fi man indah, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan makhluk-makhluknya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis Al-Quran, sebagaimana yang tadi sudah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani al-ahibba, malam hari ini kajian tafsir kita melanjutkan tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Abu Fida Ibnu Umar Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, membahas ayat ke-29. Malam ini kita bahas satu ayat saja, ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-29, huwa
Kita tahu artinya huwa adalah dia. Dia di sini maksudnya adalah dia Allah. Dialah Allah. Siapakah Allah itu? Dijelaskan siapa Allah itu di banyak ayat. Salah satunya di ayat 29 ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Kita, Pak, dengan akal pikiran kita, apabila kita kerahkan akal pikiran kita, hati nurani kita yang bersih, maka paling maksimal kita hanya sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Kalau kita gunakan akal kita dengan jujur, hati kita dengan bersih, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Nah, siapa pencipta alam semesta ini? Siapa namanya? Apa sifat-sifatnya? Itu tak akan mungkin terjangkau dengan akal kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberitahukan kepada kita siapa pencipta alam semesta itu. Siapa namanya? Apa sifat-sifatnya? Dan kita ketahui itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa dia. Huwa, dialah Allah, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Lakum, la, bagikum, kalian. Masya Allah. Ini juga bentuk kasih sayang Allah, Pak. Allah menciptakan khusus bagi kalian. Kalian ini siapa? Manusia. Karena khitab atau objek yang diajak bicara dalam Al-Quran ini adalah manusia. Kita semua. Dialah Allah yang telah menjadikan, menciptakan bagi kalian ma fil ard, apa-apa yang ada di muka bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Subhanallah. Untuk manusia. Kalaulah bukan karena untuk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan bumi ini. Tidak ciptakan segala macam kenikmatan yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini untuk kepentingan manusia. Subhanallah. Jami'an. Padahal sebelumnya sudah ada kata ma. Ma di sini apa saja. Lantas dikuatkan lagi dengan kata jami'an, yang artinya seluruhnya. Jadi ditegaskan semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk manusia. Nah, kalau kita baca kitab tafsir yang lain tadi sebelum maghrib saya baca kitab-kitab tafsir yang lain. Dalam kitab tafsir yang lain, misalnya Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa al-aslu fil muamalah, asal dalam perkara muamalah, dalam perkara dunia, ibahah, boleh. Jadi asalnya semua yang ada di muka bumi ini boleh. Boleh kita manfaatkan, boleh kita eksploitasi, boleh kita makan, semuanya boleh. Asalnya, gak ada larangan, semuanya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini untuk siapa? Untuk kita. Thumma, kemudian istawa ila. Istawa ila. Istawa ini dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Ada istawa saja tanpa ila, tanpa huruf berikutnya. Ada istawa ala dan ada istawa ila. Nah, 3-tiganya ini maknanya beda-beda, Pak. Istawa, istawa ala dan istawa ila. Di sini istawa ila. Apa makna istawa ila? Maknanya adalah qasdun wa iqbalun. Kemudian Allah bermaksud
bertujuan ilas sama, ke langit. Sama, langit. Langit ini adalah apa yang ada di atas kita. Tapi arti harfiahnya sama ini, sama yasmu, arti harfiahnya adalah uap. Uap air. Jadi kalau kita baca nih nanti penjelasannya ada. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang pertama kali Allah ciptakan itu air. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan langit, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari air ini dukhan, asap. Asap ini ketika membumbung ke atas langit, membumbung ke atas, maka ia dinamakan sama, dinamakan langit. Jadi langit ini adalah embun asap dari air. Air yang seperti apa? Wallahu a'lam. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah bermaksud menuju ya ke langit. Maksudnya kemudian Allah mengurusi langit sesudah mengurusi bumi. Fasawwahunna. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan, hunna-nya kembali kepada langit tadi. Menyempurnakan langit itu sab'a samawat, menjadi 7 lapis langit. Wa huwa, dan dialah Allah, bi, dengan, kulli, segala, syai'in, sesuatu, alim. Alim artinya apa, Pak? Maha mengetahui. Ini tolong kita bacanya yang benar, Pak ya. Jangan bacanya alim, tapi alim. Ain, bukan a. Ini anak alim banget. Beda tuh Pak artinya dengan alim. Kalau alim itu artinya pedih, sakit. Ya. Alim itu sakit. Anak alim, anak sakit. Alim. Ini alim. Alim, ain. Satu akar kata dengan ilmun, ilmu. Jadi alim itu yang maha berilmu. Alim pakai tambahan ya di sini. Kalau orang berilmu itu disebutnya alim. Alim. Ain, alif, lam, mim. Alim. Itu orang berilmu. Kalau orang berilmunya lebih hebat lagi, itu disebutnya alam. Alam. Ain, lam, alif, mim. Alam. Nah, mungkin kita sering dengar kata alamah. Alamah. Alamah itu apa? Orang yang paling alim. Kalau ulama apa? Ulama itu jamak dari alim. Dari alim, maaf. Jamak dari alim. Jadi alim orang berilmu satu. Kalau banyak disebutnya ulama. Jadi ulama itu banyak. Alim yang banyak itu ulama. Kita bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab, tapi yang diserap adalah bentuk jamaknya, bentuk pluralnya. Seperti tadi ulama itu bentuk jamak. Ya. Atau misalnya kita sering dengar kata rijal. Rijal. Rijal itu apa? Lelaki. Kita sering dengar kata rijal. Makanya ada anak yang diberi nama Rizal. Rijal. Padahal rijal itu bentuk jamak. Kalau satu disebutnya rojulun. Rojul, satu orang. Kalau banyak rijal. Anaknya dikasih nama rijal. Banyak dong. Ya padahal cuma satu orang. Ulama, itu ulama tuh. Ulama banyak. Kalau satu orang kita sebutnya alim. Tadi alim orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, ilmunya banyak, kita sebut alam. Nah kita sebut alamah. Itu ulama banget itu. Guru-gurunya para ulama. Orang yang paling berilmu. Nah ada lagi alim, alam, ada lagi alim. Masya Allah. Pakai ya ini. Kalau alim, itu nggak ada orang yang merasa pantas memakai gelar alim.
Karena gelar ini biasanya hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui. Jadi ada alim, ada alam, ada alim. Jadi Allah Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui. Ya, jadi kita terjemahkan tadi, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi, kemudian Allah bermaksud ke langit. Ya. Mengurusi langit. Fasawwahunna, lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan langit itu sab'as samawat, menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang atas segala sesuatu Maha mengetahui. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, ayat 29 ini tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-28. Dan ayat ke-28 ada kaitannya dengan ayat ke-27, 26. Kita masih ingat di ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang fasik. Ya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ayat 26 kata Allah, dan tidaklah yang tersesat, tidak mendapatkan hidayah ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran kecuali orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, itulah orang yang fasik. Kemudian di ayat ke-28 Allah menyebutkan bagaimana mungkin engkau bisa menjadi fasik. Yang fasik di sini maknanya adalah kafir. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi kafir padahal engkau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lihat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah di mana? Di diri kita. Lihat diri kita. Kok kamu bisa mengingkari Allah? Padahal kamu lihat diri kamu sendiri. Bagaimana diri kamu? Wa kuntum amwatan. Diri kamu itu mati sebelumnya. Kita ini semuanya mati, nggak ada. Fa ahyakum, lalu Allah yang hidupkan kita. Kita mati, Allah yang hidupkan. Kita miskin, Allah yang kayakan. Kita bodoh, Allah yang kasih ilmu. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah. Kok bisa ingkar kepada Allah? Wa huwa adhaka wa abka. Kita ini tertawa bahkan menangis. Itu juga karena Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Kok bisa kita ingkar kepada Allah? Allah tanya kepada diri kita. Coba lihat diri kamu. Bukankah kita ini lemah semuanya? Amwatan fa ahyakum, lalu Allah hidupkan. Thumma yumitukum, sesudah Allah hidupkan, kalian akan Allah matikan. Thumma yuhyikum, kemudian sesudah itu Allah akan hidupkan kembali. Jadi 2 kali kematian, 2 kali kehidupan. Kematian pertama ketika kita tidak menjadi apa-apa. Bahkan kita belum bisa disebut sebagai sesuatu. Kemudian Allah hidupkan. Kematian, kehidupan. Kemudian Allah matikan kembali. Kemudian Allah hidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un. Kehidupan yang kedua inilah kehidupan yang selama-lamanya. Karena sesudah itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Itu ayat keberapa tadi? Ayat ke-28. Kita disuruh melihat ke diri kita. Diri kita, di situ ada tanda kekuasaan Allah. Di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaan Allah di alam semesta. Dan memang polanya seperti itu, Pak. Jadi tanda kekuasaan Allah itu selalu begitu. Allah tunjukkan kekuasaan Allah di diri kita, lalu alam semesta. Begitu. Kalau orang sekarang sebutnya apa? Mikrokosmos, makrokosmos gitu. Disebutkan. Renungkan itu mikrokosmos, kemudian renungkan itu makrokosmos. Renungkan itu. Bagaimana putaran air. Air, Pak, kalau dimasukkan ke dalam lubang itu muter itu. Berotasi. Renungkan itu.
Kok sama rotasinya dengan orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah? Sama. Kok sama rotasinya dengan rotasi tata surya? Kok sama rotasinya dengan rotasi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti? Kemudian kita teliti lagi mikrokosmos, kok sama rotasinya dengan rotasi neutron, proton? Sama rotasi, sama semua. Kok bisa semuanya bertawaf dengan arah yang sama, dengan gerak yang sama? Subhanallah. Afala tubsirun. Tidakkah kita perhatikan itu semua? Jadi sesudah kita disuruh lihat diri kita, kita disuruh lihat alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan pada kita, Dialah Allah yang ciptakan untuk kita ini semua yang ada di muka bumi. Bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari kasih sayang Allah adalah Allah jadikan bagi kita ya semua yang ada di muka bumi untuk kepentingan manusia. Kata Imam Nukatsir rahimahullah taala, lebih rinci mengenai penjelasan penciptaan langit dan bumi ini, bacalah surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, a innakum, apakah layak kalian itu latakfurun, ingkar, kafir kepada Allah, billadzi khalaqal arda, kepada Allah yang telah menciptakan bumi ini, fi yaumain, dalam 2 hari. 2 hari ini tentu saja bukan hari sebagaimana yang kita rasakan hari ini ya. Makanya biasanya para mufassir menyebutkan fi yaumain ini tidak yaum, karena kalau hari kita ini kan ditandai dengan apa? Terbit matahari, tenggelam matahari, itu 1 hari. Terbit lagi 2 hari. Itu hari yang kita alami sekarang. Tapi pada masa itu, pada masa belum diciptakan bumi dan langit, maka belum ada matahari. Maka hari yang dimaksud adalah 2 tahap, 2 fase, 2 masa. Allah ciptakan bumi ini 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada. Setelah engkau tahu bahwa Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa ini, kok bisa-bisanya kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan? Padahal tandingan-tandingan selain Allah itu semuanya diciptakan oleh Allah. Kok bisa kalian membuat tandingan kepada Allah? Padahal yang lainnya diciptakan, bukan menciptakan. Yang menciptakan hanya Allah. Dzalika Rabbul Alamin. Padahal itulah Allah Rabbul Alamin, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Makna Rabb itu adalah penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Karena ada yang menguasai tapi tidak memiliki, ada. Ada yang memiliki tapi tidak menguasai. Allah menguasai dan memiliki. Ini sudah pernah kita bahas di tafsir surat Al-Fatihah. Allah penguasa dan Allah pemilik juga. Kemudian Allah pengatur juga, karena ada yang menguasai, memiliki tapi nggak mengatur. Allah menguasai, memiliki, mengatur dan menciptakan. Alamin, seluruh alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah lah yang menjadikan tiang-tiang yang kokoh, min fauqiha, di atas muka bumi itu, di atas muka bumi itu. Rawasiya di sini maksudnya adalah gunung-gunung yang menjadi tiang yang kokoh, menjadi pasak-pasak yang kokoh. Wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan padanya. Pada bumi yang sudah Allah tanamkan tiang-tiang tadi. Lihat Pak, di mana ada daerah yang di situ ada gunung, maka ada keberkahan. Masya Allah, ada keberkahan. Tanahnya subur. Ya. Negeri kita ini negeri penghasil kopi terbesar katanya. Berbagai macam jenis kopi ada di negeri kita. Kok bisa? Karena banyak gunung berapi. Karena banyak gunung berapi. Maka kopi Medan itu beda dengan kopi di Jawa, ya, kopi di Aceh beda lagi, kopi macam-macam di Sulawesi beda lagi, rasanya beda. Subhanallah.
penggemar kopi. Keberkahan Allah berikan kepada bumi yang tersebut ada rawasiya tadi. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah berikan takdir ya di dalam bumi itu. Waktu-waktunya fi arba'ati ayyam, dalam 4 masa. Sawa'al lisailin. Inilah penjelasan bagi orang-orang yang bertanya. Thumma stawa ilas sama, kemudian sesudah itu Allah menuju ke atas, menuju kepada penciptaan langit. Jadi bukan menuju ke atas langit ya, maaf ini. Menuju kepada penciptaan langit. Wahya dukhan, dan langit ketika itu masih berbentuk asap. Faqala laha, maka dikatakan kepada langit itu, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya taw'an aw karha, datanglah kalian berdua wahai bumi dan langit, baik dengan taw'an, suka hati, aw karha, atau Allah. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, maka Allah menetapkan ya 7 lapis langit dalam 2 hari. Ya, Allah menjadikan 7 lapis langit dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan pada tiap-tiap langit itu urusannya masing-masing. Jadi pada tiap langit itu ada takdirnya masing-masing. Ada ketentuannya masing-masing. Wa zayyana as-samaa'a dunya, dan di langit yang paling rendah, langit yang paling rendah disebutnya apa? Samaa'a dunya, di langit dunia. Zayyana, Allah berikan hiasan di langit dunia bimasabiha, dengan bintang gemintang, wa hifdha, dan Allah jadikan pelindung. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itulah ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi langit dunia Allah berikan masabih, bintang gemintang, kawakib, planet-planet, wa hifdha, dan pelindung. Kalau kita sekarang memahami pelindungnya apa? Atmosfer itu kan, itu melindungi langit tuh. Subhanallah. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita baca ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 29 ini, dan surat Fussilat ayat 9 sampai 12 ini, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah bumi atau langit, Pak. Jangan pakai akal kita dulu, Pak. Baca ayat ini, Pak. Yang pertama kali Allah ciptakan bumi atau langit? Ini udah dibacain ayat ya. Masih ragu-ragu. Yang pertama kali Allah ciptakan bumi atau langit? Bumi, Pak. Coba baca ayatnya benar-benar ini tadi kan. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi. Ya, jami'an. Tsumma stawa ila sama. Kemudian sudah itu Allah ciptakan langit. Yang pertama kali Allah ciptakan itu bumi. Di surat Fussilat juga demikian. Ya, billadzi khalaqal arda, Allah ciptakan bumi dulu. Fi yaumain wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin. Ayat berikutnya, wa ja'ala fiha rawasiya, Allah ciptakan bumi itu ada gunung-gunungnya, wa qaddara fiha aqwataha, tsumma stawa ila sama. Kemudian sesudah itu Allah ciptakan langit. Bahas mengenai pertanyaan, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Bumikah atau langitkah? Maka dalam pembahasan ini, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyimpulkan yang pertama kali Allah ciptakan adalah bumi, bukan langit. Kenapa? Karena bumi ini Allah ciptakan untuk makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Allah ciptakan bumi ini untuk makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu manusia. Maka bumi yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian sesudah itu langit.
Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, coba lihat ayat yang lain yang menceritakan mengenai penciptaan langit dan bumi. Lihatlah surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama' banaha." Apakah kalian wahai manusia lebih sulit diciptakan oleh Allah atau langit yang Allah telah tinggikan? Mana yang lebih sulit penciptaannya? Menciptakan manusia atau menciptakan langit? Jelas menciptakan langit jauh lebih sulit. Oleh karena itu, mengapa kita sombong kepada Allah? Allah bisa menciptakan sesuatu yang lebih rumit daripada diri kita. Allah bisa menciptakan langit. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah yang mengangkat langit itu menjadi tinggi. Fasawwaha, lalu Allah sempurnakan langit itu. Wa aghtasha lailaha, dan Allah jadikan malam menyelimuti bumi. Wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan dari malam itu siang yang terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu Allah hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan dari bumi air dan mar'aha, ya, tumbuhan-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan Allah ciptakan dari bumi itu juga gunung-gunung yang Allah tinggikan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, ini lanjutan ayat yang enggak tertulis ini. Yang semua itu air, tumbuhan, gunung itu semuanya Allah ciptakan mata'an lakum, untuk menjadi kesenangan kalian. Wa li an'amikum, dan hewan ternak kalian. Jadi kalau di dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang diciptakan pertama kali bumi, kemudian langit. Di penggalan surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menyempurnakan langit, kemudian menghamparkan bumi. Menghamparkan, Pak, bukan menciptakan. Sehingga dari sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyimpulkan sebagaimana kesimpulan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innad dadha, sesungguhnya penghamparan itu, penghamparan bumi, kana ba'da khalqis samawat, terjadi sesudah penciptaan langit. Jadi Allah ciptakan bumi dulu, kemudian Allah ciptakan langit, sesudah itu Allah hamparkan bumi. Jadi bumi diciptakan, tapi belum dihamparkan. Dihamparkan maknanya apa? Dikeluarkan tumbuhan-tumbuhannya, airnya, gunung-gunungnya, barang tambangnya, itu belum dikeluarkan. Tapi sudah diciptakan bumi itu. Dalam bentuk apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana rinciannya. Tapi yang pertama kali diciptakan tadi bumi dulu. Sesudah itu Allah ciptakan langit. Dan tadinya bumi dan langit itu bersatu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pecahkan antara langit dan bumi. Lalu Allah sempurnakan langit, diciptakan di situ planet-planet, bintang-bintang dan seterusnya. Kemudian sesudah itu Allah menghamparkan bumi. Menghamparkan maknanya adalah mengeluarkan, ya, segala macam kenikmatan yang ada di muka bumi. Nah, ini kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tentu saja dalam perkara ini memang ada perselisihan para ulama. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Katsir ini karena beliau berpendapat berdasarkan dalil, ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian pendapat Abdullah bin Abbas juga menguatkan hal yang sama. Ya, jadi sekali lagi tadi yang pertama kali diciptakan apa, Pak? Bumi. Kemudian yang kedua, langit. Kemudian yang ketiga, Allah hamparkan bumi. Allah hamparkan bumi. Tsumma istawa ilas sama, yang dimaksud istawa ilas sama ay qasada ilas sama. Yang dimaksud istawa ilas sama adalah bermaksud, berkehendak atau bertujuan ke langit.
Wal istiwa hahuna tadammanu ma'nal qasdi wal iqbal. Dan istiwa di sini memiliki makna ya berkehendak dan bertujuan. Li'annahu uddiya bi ila. Karena kata istawa ini disambungkan muta'addi dengan huruf ila. Jadi tsumma stawa ila sama maknanya adalah kemudian Allah berkehendak mengurusi langit. Ya. Mengurusi, menciptakan dan seterusnya. Fasawwahunna, makna dari fasawwahunna ay fa khalaqas samaa'a sab'a. Maka Allah kemudian menciptakan langit itu menjadi 7 lapis langit. Ya. Lapisan langit yang paling rendah sama'ud dunya. Dan di tiap-tiap langit itu ada malaikat penjaganya. Dan di tiap-tiap langit pula Allah Subhanahu wa taala titipkan para nabi yang berada di tiap-tiap langit. Dari mana kita mengetahui hal itu? Dari hadis mengenai Mi'raju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit yang ketujuh. Mi'raj itu artinya naik ke atas langit yang ketujuh. Dan di tiap-tiap langit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Zakaria dan seterusnya. Ya, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang terakhir ya, yang ke-7 ya, itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di tiap-tiap langit ada para nabi, yang para nabi tersebut ya menempati tiap-tiap langit tersebut. Subhanallah. Nah, jadi sekali lagi inilah bagian dari ya kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kita bumi untuk kita manfaatkan. Tapi apakah memanfaatkannya ini tanpa aturan, tanpa batasan? Tentu saja tidak. Kayak ini tadi kita bahas ayat keberapa tadi? Ayat 29. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas ayat ke-30. Di ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bumi ini harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan bagi bumi, di muka bumi ini siapa? Khalifah. Siapa itu khalifah? Khalafa yukhalifu artinya yang menggantikan. Makanya gelarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar wafat, maka kaum muslimin kemudian berkata, "Wahai Umar, kalau begitu sekarang gelarmu adalah Khalifatu Rasulillah wa Khalifatu Abi Bakrin." Gelarmu sekarang adalah penggantinya Rasulullah dan penggantinya Abu Bakar. Kata Umar, "Jangan. Nanti kalau saya wafat, gelar pemimpin berikutnya panjang lagi gitu. Pengganti Rasulullah, pengganti Abu Bakar, pengganti Umar." Nah, gitu. Kata Umar, "Jangan. Ya, sebut saja aku adalah Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang beriman." Maka Amirul Mukminin adalah gelar buat Umar bin Khattab. Jadi khalifah maknanya adalah pengganti. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 30 nanti menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai pengganti Allah di muka bumi. Khalifah fil ard. Pengganti Allah di muka bumi berarti manusia harus mengurusi bumi ini sesuai dengan kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah dialog nanti dengan para malaikat. Para malaikat mengkhawatirkan bahwa makhluk manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah nanti tidak mampu mengemban amanah tersebut,
mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan pembunuhan, melakukan pertumpahan darah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, qala ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Maka inilah rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi manusia, di mana manusia memanfaatkan bumi ini semaksimal mungkin demi kepentingan kebaikan manusia, akan tetapi dalam memanfaatkan bumi ini tetap saja kemudian ada batas-batasnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini ya. Sebagai kesimpulan tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Menyuruh kita untuk merenungi diri kita, kemudian merenungi alam semesta. Ya, di alam semesta Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan langit, telah ciptakan bumi, telah ciptakan langit seluruhnya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.